Terima kasih untuk sambutannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama yang paling utama, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan telah memberikan kita nikmat sehat, walafiat, serta kesehatan. Terima kasih juga kepada saudara dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir ke sini dan memberikan saya kesempatan untuk berpidato di acara ini dengan membawakan tema mengenai hidup di masa pandemi ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nadela Leonanda, saya mahasiswi Universitas Dian Nusantara semester 2, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation. Nah, ngomong-ngomong hidup di masa pandemi, gak kerasa ya teman-teman, kita udah 1 tahun menjalani kehidupan seperti ini karena adanya wabah virus COVID-19 di negara kita sendiri, bahkan di seluruh dunia. Banyak sekali kontribusi-kontribusi yang timbul akan adanya permasalahan COVID-19 ini. Saya tidak akan membahas permasalahan virusnya, tetapi saya akan membahas mengenai kehidupan yang kita laksanakan di masa pandemi. Masa pandemi ini banyak meresahkan seluruh warga negara Indonesia. Yang pertama, bukan hanya masalah keresahan kesehatan, namun juga keresahan kesejahteraan. Karena pada awal masa pandemi ini, kisaran bulan Maret 2020, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya karena atas si PSBB. Pada waktu itu, PSBB yang kita rasakan adalah kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh bekerja di luar rumah, bersekolah di luar rumah, kuliah di luar rumah. Pokoknya kita harus tetap pakai hashtag stay at home. Hidup di masa pandemi ini yang mengakibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia tetap diam diri di rumah dan membatasi segala kegiatan yang seharusnya mereka lakukan di luar rumah. Tetapi bukan sekedar seluruh masyarakat Indonesia tetap diam di rumah. Ada sebagian besar yang harus melakukan kegiatannya di luar rumah, seperti ada yang masih bekerja atau melakukan kegiatan penting lainnya di luar rumah. Setelah berakhirnya pemberlakuan PSBB, maka kehidupan masyarakat di Indonesia bisa dibebaskan kembali dengan artian disebutkan kehidupan yang normal. Kehidupan yang normal ini dilakukan warga masyarakat negara Indonesia dengan membebaskan untuk keluar rumah, tetapi mereka harus mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dengan menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak antar sesama. Selain 3 kebiasaan yang tadi saya sebutkan, ada beberapa aspek yang warga Jakarta khususnya nih kita sendiri yang kita rasakan. Yang pertama adalah dari aspek lalu lintas. Biasanya kita mengalami kemacetan dari pagi hingga sore, namun saat ini lenggangnya kota Jakarta karena adanya pembatasan berskala besar. Jakarta kan lenggang kalau misalnya lagi ada mudik aja kan ya. Sekarang kalian bisa merasakan jalanan lenggang karena sebagian orang tetap memilih untuk stay at home. Yang kedua adalah pusat perbelanjaan. Dari masalah belanja, makanan, serta pengantaran barang, semua sekarang dibantu oleh Grab Express. Namun yang saya ketahui, Grab Express itu saat ini mengalami kenaikan 21,5% dari awal bulan Maret 2020. Kenaikannya lumayan jauh dari bulan-bulan sebelumnya, sebelum pandemi. Dan yang ketiga, masalah makanan. Terdapat kenaikan transaksi juga pada aplikasi GrabFood sebesar 4% dari kenaikan jumlah makanan yang biasanya. Dan yang keempat adalah adanya kebesaran naikkan tip dari Grab atau Gojek Express tersebut. Yang keempat, besaran tip untuk Grab Express dan GrabFood pada saat ini mengalami kenaikan sekitar 38% untuk tipnya saja. Terus belum juga ongkos Gojeknya. Pada saat ini ya, ongkos Gojek sekarang tuh mahal. Yang tadinya dulu aku dari kampus ke rumah itu cuma 10.000, sekarang kisaran 20.000. Gimana gak pusing ya kan? Naik sekitar 50%. Untungnya sekarang kita udah gak kuliah dan tetap di rumah, jadi bisa irit duit kan. Semua kegiatan yang seharusnya kita lakukan di luar rumah karena adanya masa pandemi ini, sekarang orang lain atau diri kita sendiri lebih memilih untuk mengerjakannya secara online. Karena sekarang juga udah ada bantuan internet dan media sosial yang memudahkan kita semua untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di rumah aja. Kalian bosan kan dengan kehidupan kita selama 1 tahun yang di masa pandemi ini? Tapi kenapa kalian masih ngeyel, masih sering makan di luar, masih mau nongki-nongki sama teman-teman kalian di mall, di restoran manapun? Itu kan salah satu pelanggaran terhadap anjuran yang pemerintah buat. Ada juga nih tempat rekreasi masih ramai,
Terus juga udah deh, kalian mending di rumah aja. Kita tuh jaga kesehatan diri kita dan jaga kesehatan teman-teman kita. Semakin kita tidak mengikuti dan melanggar seluruh aturan pemerintah yang dibuat untuk kita untuk menghindari virus COVID-19 ini, maka semakin lama juga kita akan merasakan kehidupan pandemi seperti ini. Kasus dari virus corona ini semakin lama semakin menyebar luas. Tapi kenapa tidak ada disebarluaskan di media? Bukan karena tidak ada penyakitnya lagi, tetapi negara tidak akan membuat kita semakin cemas karena adanya virus ini. Tetapi dalam mindset kita, pikirkan bahwa virus ini akan menyebar luas jika kita selalu keluar rumah. Baik semuanya, mungkin segitu saja pidato yang saya sampaikan pada hari ini. Semangat untuk kita semua, semangat untuk kesehatan kita, semangat untuk kesehatan warga masyarakat negara Indonesia. Tetap di rumah saja, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker dan hand sanitizer serta menjaga jarak saat keluar rumah dan jika kalau dipentingkan saja. Terima kasih pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.